Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Firas Putra Sri Ardia dengan NPM 202243500183. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan simulasi penggunaan sistem rekomendasi wisata di Kota Bogor yang menggunakan metode content based filtering. Sebelum saya melanjutkan ke bagian simulasinya, saya ingin memberikan alasan kenapa saya membuat sistem rekomendasi wisata di Kota Bogor ini yang menggunakan metode content based filtering. Yang pertama adalah karena adanya fenomena wisatawan seringkali kesulitan menemukan destinasi yang sesuai dengan preferensi personal mereka di tengah banyaknya pilihan pariwisata di Kota Bogor. Yang kedua adalah karena proses pencarian informasi secara manual sering memakan waktu lama. Yang ketiga adalah platform yang ada saat ini umumnya hanya menampilkan daftar destinasi populer, sehingga banyak tempat wisata yang sebenarnya potensial menjadi kurang terekspos. Dari permasalahan tersebut, saya melihat adanya potensi besar pada penerapan teknologi machine learning untuk memberikan solusi personalisasi secara cerdas dan otomatis. Selanjutnya, kita akan melanjutkan ke bagian simulasi penggunaan sistem rekomendasi wisata di Kota Bogornya. Kita coba untuk simulasikan sistem rekomendasi wisata Kota Bogor ini. Kita coba cari dahulu, yaitu Kujang Trip Netlify ini. Sistem rekomendasi ini sudah saya hosting dan linknya adalah ini. Dan sistem ini mengharuskan penggunanya untuk mendaftar akun terlebih dahulu agar kategori wisata yang ia pilih dapat tersimpan di halaman profil nanti dan di halaman basis datanya. Kita coba untuk daftar terlebih dahulu. Di sini pengguna diharuskan memasukkan alamat email, nama pengguna, kata sandi. Jika sudah semuanya diisi, kita klik buat akun. Lalu di sini kita masukkan email yang sudah didaftarkan. Lalu kita klik tombol masuk dan di sini akan muncul sebuah pop-up tag kategori, yang mana di sini kita harus memilih jika ingin mendapatkan rekomendasi wisata. Misal kita memilih tag kategori alam dan edukasi, jelajahi. Lalu di sini akan muncul sebuah card kategori wisata atau card wisata yang tadi kita pilih melalui tag yang kita pilih. Di sini ada penangkaran Dusa Situ Gede, Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia, Kebun Wisata Ilmiah, Situ Cibadak, Inti Agrowisata, Hutan Kota Ahmad Yani, Kawasan Situ Gede, dan Pusat Pengembangan Teknologi Penangkaran Dusa Bogor. Di sini juga pengguna dapat melihat detail. Di sini adalah halaman detail wisata. Di sini ada nama wisatanya, kategori wisata, alamat wisata, lalu di sini ada gambar wisatanya, lalu di sini ada deskripsi wisata, dan di sini juga ada lokasi peta lokasi wisata tersebut. Dan lokasi ini juga pengguna dapat langsung diarahkan ke Google Maps. Kita coba. Nah, di sini langsung pengguna itu diarahkan ke lokasi Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia. Kita balik lagi ke bawah ke halaman detail dan kita scroll, dan di paling bawah ini terdapat
card destinasi wisata yang hampir mirip dengan Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia. Kita pilih Museum Zoologi, dan di sini juga sama, ada deskripsinya, lokasi petanya, dan ini juga ada lagi yang wisata yang hampir mirip dengan Museum Zoologi. Pengguna juga bisa untuk like wisata ini seperti ini, misalkan Museum Zoologi, kita like agar kita juga gampang mencari wisata yang ingin kita datangi nanti atau yang disukai. Dan di sini misalkan kita juga bisa like wisata Museum Tanah dan Pertanian. Di sini ya, di sini dan nanti di sini kita akan masuk dan nanti kita juga akan dapat melihatnya nih di halaman profile jika kita sudah like wisata tersebut. Lanjut saja, kita langsung ke halaman profile ya. Nah, di halaman profile ini pengguna dapat memperbarui nama pengguna, alamat email, kategori wisata pilihan, atau kategori wisata kita untuk mendapatkan rekomendasi yang lainnya. Misalnya kita perbarui kategori wisatanya saja, perbarui, kita pilih kuliner dan buatan, atau semuanya juga bisa, nanti akan muncul semua wisata yang direkomendasikan. Sekarang kita hanya memilih kategori wisata kuliner dan buatan, lalu kita klik simpan perubahan dan preferensinya terubah. Untuk kita lihat rekomendasinya lagi, kita balik lagi ke halaman utamanya. Di sini ada rekomendasi lagi yang sesuai dari tag preferensi yang sudah kita ubah tadi. Di sini ada sentra kuliner, spot kuliner, Ngohiang khas Bogor, soto Bogor Pak Salam, toge goreng Haji Gebro, warung tepi kereta, warung taman, dan cungkring Pak Jumat. Di sini wisatawan atau pengguna juga dapat mencari wisata dengan bahasa gaya sehari-hari. Misalnya seperti wisata untuk belajar tentang hewan. Kita cari. Di sini langsung munculkan wisata sesuai dari kata kunci yang sudah kita cantumkan. Di sini ada inti agrowisata edukatif, museum zoologi, perpustakaan BRMP, pusat pengembangan teknologi penangkaran dosa Bogor. Di sini ada juga penangkaran dosa Situ Gede, kebun wisata ilmiah. Tapi yang relevan ini yang paling direkomendasikan adalah dari sebelah kiri. Lalu kita balik lagi ke halaman utamanya dan kita scroll. Di sini juga ada wisata populer ya di halaman utamanya. Di sini juga ada pertanyaan yang sering ditanyakan. Misal seperti ada pertanyaan bagaimana cara sistem memberikan rekomendasi wisata. Nah, di sini jawabannya adalah sistem Kujang Trip menggunakan teknologi rekomendasi pintar yang mencocokkan kategori preferensi yang Anda pilih. Lalu di sini juga ada pertanyaan bagaimana cara menyimpan destinasi wisata yang ingin saya kunjungi nanti. Nah, seperti yang tadi kita coba juga ya kan, pengguna juga dapat like kartunya atau destinasi wisata tersebut dan yang nantinya akan tersimpan di halaman profile. Di sini juga ada pertanyaan bagaimana Kujang Trip menjaga keamanan data pribadi dan preferensi wisatanya. Di sini dapat terjawab, ada sistem menggunakan enkripsi keamanan standar dan token JBT yang mana untuk melindungi sesinya. Data preferensi juga digunakan secara internal oleh sistem yang memberikan rekomendasi dan tidak dibagikan oleh pihak ketiga. Di sini juga ada pertanyaan apakah saya bisa mengubah preferensi wisata jika bosan. Dan di sini juga bisa ya, dan kita juga sudah mencoba mengubah preferensi kategori wisata. Lalu di sini juga ada pertanyaan apakah rekomendasi yang diberikan untuk setiap pengguna berbeda. Dan di sini juga
terdapat jawabannya ya sangat berbeda ya. Rekomendasi yang muncul di halaman beranda Anda yang disesuaikan secara personal berdasarkan preferensi unik yang Anda pilih saat mendaftar atau mengedit profil. Jadi untuk ini nanti akan kita coba juga. Lalu di sini juga ada pertanyaan, apakah rekomendasi dari Kujang Trip menjamin 100% kepuasan liburan saya? Di sini jawabannya, meskipun sistem berusaha memberikan rekomendasi terbaik berdasarkan data dan algoritma, kepuasan liburan sangat bergantung pada kondisi di lapangan, seperti cuaca, kepadatan pengunjung. Namun, sistem sangat yakin bahwa dapat membantu mempermudah perencanaan liburan Anda gitu. Nah, untuk kita coba pertanyaan ini, kita bisa log out terlebih dahulu atau keluar akun. Ya, kita keluar, dan rekomendasinya juga belum ada karena memang harus masuk terlebih dahulu. Lalu kita lanjut, kita buat atau kita masuk akun, misal admin @gmail.com. Terus email admin ini karena sebelumnya sudah saya daftarkan sebagai percobaan saja sih, bukan sebagai apa-apa. Jadi cuma sekedar akun saja. Nah, lalu kita masukkan, kita klik tombol masuk. Dan jika user lama atau login gitu kan, rekomendasinya juga pasti berubah tuh. Yang tadinya hanya kategori budaya, kategori kuliner dan buatan, dan itu kan hanya untuk profil yang tadi. Dan untuk profil yang baru ini, yang admin ini, direkomendasikan kategori budaya karena di profilnya sendiri juga hanya memilih kategori budaya. Itu saja simulasi dari sistem rekomendasi wisata ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.